saudara, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk menyembah, untuk memuji nama Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia-mulia sebab Tuhan mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Tuhan mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Syukur, haleluya. Syukur Tuhan, kami mau sembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia. Syukur, syukur Tuhan, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Syukur Tuhan, kami
Kami sembahmu Yesus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang layak dipuji. Syukur Tuhan, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur, syukur. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, memuji muliakan nama Bapa. Kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Tema bulan ini adalah Kristus adalah pengharapan kita. Kristus adalah pengharapan kita. Pengharapan di dalam apa Bapak Ibu Saudara? Pengharapan untuk kita menerima kembali kemuliaan Allah yang telah hilang dalam kehidupan kita karena manusia jatuh dalam dosa. Lewat kehadiran Kristus sebagai manusia, kita mendapatkan pengampunan dosa dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Janji Allah ini sebenarnya hanya berlaku bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Namun karena kasih karunia Allah, kita beroleh janji yang sama dengan orang-orang Israel untuk menerima pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Bapa kita. Sehingga kita yang percaya kepada Kristus menerima kehidupan kekal lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus sendiri banyak sekali terjadi perselisihan dan perpecahan. Salah satunya kehidupan orang-orang percaya di kota Roma pada waktu itu. Orang-orang percaya di kota Roma ini terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya Kristus. Mereka memiliki permasalahan dalam kehidupan mereka. Dari masing-masing golongan itu merasa lebih baik daripada golongan yang lain. Karena adat istiadat mereka, golongan yang satu merasa adat mereka atau liturgi mereka dalam beribadah itu lebih benar dibandingkan golongan yang lainnya. Sehingga nampak sekali perpecahan di antara orang-orang percaya di Roma pada waktu itu. Untuk itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada orang-orang percaya di Roma. Ayat nats kita adalah Roma 15 ayat yang ke-13. Namun jika kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat atasnya, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus rindu untuk orang-orang percaya di Roma saat itu dapat bersatu dengan saling mendukung satu dengan yang lain. Melihat perikopnya pun kita juga dapat melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Paulus merindukan supaya orang-orang yang kuat menanggung orang-orang yang lemah. Perbedaan budaya dan perbedaan cara kita beribadah bukanlah hal yang perlu diperdebatkan karena itu tidak merubah keselamatan yang Yesus berikan untuk kita semua. Namun yang Yesus kehendaki adalah kita orang-orang percaya yang percaya kepadanya memiliki kesatuan hati. Dalam Roma 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 kita mau baca bersama-sama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Yang Kristus kehendaki dalam Roma 15 ayat yang ke-5 dan ke-6 adalah kita semua anak-anak Tuhan, khususnya pada waktu itu orang-orang di Roma,
adalah memiliki satu hati, memiliki satu suara. Satu hati berbicara tentang hati yang tertuju kepada pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dengan segala adat istiadat dalam kita beribadah, tidak mengubah fokus kita. Tujuan hati kita hanya memuliakan Kristus. Jadi seharusnya perbedaan liturgi, kadar iman, dan sebagainya tidak membuat kita menjadi terpecah, tidak membuat kita menjadi berbeda golongan. Namun yang seringkali kita jumpai, perbedaan-perbedaan itu membuat kita menjadi pecah, mengkotak-kotakan jemaat Allah, dan membuat kita merasa benar dibandingkan gereja yang lain atau jemaat yang lain. Yang satu lagi yang Allah kehendaki adalah kita satu suara. Satu suara berbicara tentang siapa yang kita puji dan kita sembah. Mau kita memuji Tuhan dengan menari atau tidak, mau kita memuji Tuhan dengan full musik atau tidak, mau kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat atau tidak, itu bukanlah hal yang penting untuk diperdebatkan siapa yang lebih benar liturginya. Yang kita puji dan kita sembah adalah Kristus yang sama. Itu seharusnya cukup membuat kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus menjadi satu. Maka jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi faktor perpecahan dalam tubuh Kristus. Kehendak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus itu memiliki kesatuan hati, saling mendukung satu dengan yang lain. Ketika kita bisa mendampingi saudara kita yang lemah imannya atau kurang dalam pengharapan, itulah yang dikehendaki Allah. Dalam pelayanan, yang sudah mampu melayani, mendampingi mereka yang sedang belajar melayani, itulah yang dikehendaki Allah. Saat ini orang-orang Kristen itu selalu menjadi sorotan, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari kita memperlihatkan kesatuan tubuh Kristus yang sebenarnya, sehingga dunia dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan lewat kehidupan orang-orang percaya, kesatuan hati anak-anak Tuhan. Sehingga dunia dapat melihat bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita akan keselamatan. Mari kita mau buka di Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Ini ayat terakhir kita. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita selalu, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bersatu hati, bersatu suara di dalam Kristus. Yang kita sembah adalah Kristus, hati kita tertuju kepada Kristus. Sehingga kita tidak lagi merasa lebih benar dibandingkan yang lain. Sehingga kita tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Tetapi kita mau saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus untuk memiliki kesatuan hati di dalam Kristus. Kiranya segala perbedaan-perbedaan yang ada dalam tubuh Kristus menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga dalam setiap bagian kami dapat melayani. Perbedaan-perbedaan tidak menjadi perpecahan bagi kami, tetapi itu menjadi kesatuan di dalam Kristus, karena yang kami sembah, yang kami percayai hanya Kristus saja. Untuk itu kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak Tuhan, untuk selalu berpegangan tangan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami ya Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan informasikan info sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian yang ketiga, ada ibadah menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, ada ibadah muda remaja setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian yang kelima, ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya pukul 5 sore kita akan bersama-sama dalam ibadah raya MCC. Demikian info sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.